Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Najda dengan nomor NIM 152510063. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah akuntansi. Nah, yang pertama kita akan mengerjakan neraca saldo pada perusahaan Cahaya Bintang. Nah, di sini ada nama akunnya, terus debit kredit. Pertama, kasnya itu kita masuk ke debit sebanyak 750. Lalu selanjutnya piutang dagang masuk ke kredit sebanyak 2.150.000. Selanjutnya perlengkapan kantor masuk ke debit sebanyak 350.000. Selanjutnya peralatan kantor sebanyak 4.500.000. Selanjutnya ada beban perlengkapan kantor sebanyak 2.500.000 di debit. Lalu beban gaji masuk ke debit sebanyak 2.500.000. Lalu beban telepon masuk ke debit sebanyak 1 juta. Lalu untuk beban iklan masuk ke debit sebanyak 2.100.000. Lalu selanjutnya hutang wesel masuk ke kredit sebanyak 2 juta. Lalu pendapatan diterima di muka masuk ke kredit sebanyak 1.500.000. Lalu untuk modal tuan sabar masuk ke kredit sebanyak 11 juta. Lalu pendapatan sewa masuk ke kredit sebanyak 6.600.000. Lalu yang terakhir, pendapatan komisi masuk ke kredit sebanyak 1.500.000. Nah, maka total debit dijumlahkan sama dengan 22.600.000. Nah, untuk total kredit sendiri totalnya sama seperti debit senilai 22.600.000. Maka untuk total debit dengan kredit ini sudah balance. Nah, lalu pengerjaan jurnal penyesuaian. Pada tanggal 31 Januari 2025, beban perlengkapan kantor masuk ke dalam debit sebanyak 150.000. Lalu perlengkapan kantornya masuk ke dalam kredit sebanyak 150.000. Selanjutnya di tanggal yang sama beban gaji masuk ke dalam debit sebanyak 400.000. Lalu hutang gajinya masuk ke dalam kredit sebanyak 400.000. Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka masuk ke dalam debit sebanyak 700.000. Lalu pendapatan sewanya masuk ke dalam kredit sebanyak 700.000. Yang terakhir, ada beban penyusutan peralatan masuk ke dalam debit sebanyak 37.500. Lalu akumulasi penyusutan peralatannya masuk ke dalam kredit sebanyak 37.500. Nah, next pengerjaan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di sini ada kolom nama akun, kolom debit, lalu terakhir ada kolom kredit. Nah, di sini kasnya masuk ke dalam debit senilai 7.500.000. Selanjutnya piutang dagang senilai 2.150.000 masuk ke debit. Perlengkapan kantor
masuk ke debit senilai 200.000. Selanjutnya peralatan kantor senilai 4.500.000 masuk ke debit. Beban perlengkapan kantor masuk ke debit senilai 2.650.000. Lalu untuk beban gaji senilai 2.900.000 masuk ke debit. Beban telepon senilai 1.000.000 masuk ke debit. Nah, lalu beban iklan senilai 2.100.000 masuk ke debit. Lalu beban penyusutan senilai 37.500 masuk ke dalam debit. Akumulasi penyusutan masuk ke kredit senilai 37.500. Lalu selanjutnya hutang wesel senilai 2 juta masuk ke kredit. Lalu hutang gaji masuk ke kredit senilai 400.000. Lalu pendapatan diterima di muka masuk ke kredit senilai 800.000. Ada modal tuan sabar senilai 11 juta masuk ke dalam kredit. Lalu pendapatan sewa senilai 7.300.000 masuk ke dalam kredit. Terakhir, pendapatan komisi senilai 1.500.000 masuk ke dalam kredit. Nah, ini tadi setelah saya totalkan, sebelumnya di debit untuk total semuanya ada 25.037.500. Begitupun untuk kolom kredit itu nilai jumlah totalnya sama, senilai 25.037.500. Maka untuk hasil kolom debit dan kredit pada neraca saldo setelah penyesuaian ini balance. Nah, terakhir ada laporan laba rugi periode Januari sampai dengan Maret 2025. Nah, di sini pendapatan sewa adalah 7.300.000. Nah, untuk pendapatan komisi itu sendiri adalah 1.500.000. Maka total pendapatan adalah 8.800.000. Nah, untuk beban ada beban perlengkapan senilai 2.650.000. Beban gaji 2.900.000. Untuk beban telepon senilai 1.000.000. Lalu beban iklan senilai 2.100.000. Terakhir, beban penyusutan 37.500. Maka total beban adalah 8.687.500. Nah, untuk menghitung laba bersihnya berarti total pendapatan senilai 8.800.000 dikurangi total beban senilai 8.687.500. Maka hasilnya adalah 112.500. Di sini ada 5 soal itu sendiri yang perlu dijawab. Nah, di sini untuk soal nomor 1, persediaan barang senilai 50 juta masuk ke dalam debit. Lalu untuk kasnya masuk ke dalam kredit senilai 50 juta. Selanjutnya pada soal nomor 2, piutang dagang senilai 80 juta masuk ke dalam debit.
Lalu penjualannya masuk ke dalam kredit senilai 80 juta. Selanjutnya HPP senilai 60 juta masuk ke dalam debit. Lalu persediaan masuk ke dalam kredit senilai 60 juta. Lalu pada soal nomor 3, retur penjualan senilai 10 juta masuk ke dalam debit. Lalu untuk piutang dagangnya masuk ke dalam kredit senilai 10 juta. Nah, yang nomor 4, ini hutang dagangnya senilai 20 juta masuk ke dalam debit. Lalu untuk kasnya senilai 20 juta masuk ke dalam kredit. Di sini nomor 5 kita disuruh menghitung laba kotor. Untuk menghitung laba kotornya berarti penjualan barang senilai 150 juta dikurang harga pokok penjualan senilai 90 juta. Maka hasilnya adalah 60 juta. Berarti laba kotornya adalah 60 juta. Nah, berikut tugas yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.